tanpa sebutan, tanpa asma, tanpa permohonan kita manunggalnya wiji. Gitu. Jadi ya udah menikmati dalam batin kita bersama sang sejati itu tadi. Meskipun kepada tumbuhan, kepada hewan. Pokoknya dengan kalau saya pribadi, walaupun dengan setan, saya itu nggak memusuhi. Jika seandainya setan itu ada, seandainya ada, saya nggak pernah ketemu juga kok. Kepengen ketemu Pak ya? Lah kalau memang ketemu ya monggo, saya pengen lihat kan gitu nah. Saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak memusuhi yang nggak pernah aku ngerti kan stres berarti ya kan. Lagi untuk apa saya musuhi, dia juga nggak ganggu kan gitu. Kadang saya berpikir Pak Pun lagi, alam semesta ini kan ciptaan Tuhan. Berarti kan ada yang menciptakan, itu ada wujud. Wujud. Okay. Lah, sekarang wujud Tuhan apa sama dengan proses pikiran manusia? Kalau dalam bahasa kapitayannya tan kiniro tan kinoyo ngopo. Gimana kalau ngomong itu nah? Apalagi ngomong kita dengan orang yang tidak paham dan tidak mengerti, susah untuk menjelaskan kan gitu Mas. Nah itu. Jadi kadang saya tuh sampai ke situ Pak, kadang berpikir sampai ke situ kan ada matahari, ada alam semesta semua. Siapa yang menciptakan? Sekarang gini aja, kalau untuk ilustrasi ini ya. Jika seandainya jagat alam semesta ini brut nggak ada, yang ada apa? Kira-kira sampean bisa melihat itu enggak? Bisa. Jagat remuk lebur enggak ada apa-apa, bintang enggak ada, bulan enggak ada, matahari enggak ada. Yang ada apa? Tetap bisa kita lihat. Yang sekarang kita lihat enggak ada gitu nah. Tapi mungkin enggak jagat ini mau digulung sama Sang Kuasa. Nah, saya nggak ngerti protokolnya Tuhan itu Mas, jadi saya nggak bisa jawab. Oke. Dan saya juga itu Pak. Masa bener sih? Tuhan itu ngoyo-ngoyo gawe gitu. Kok pada digulung kan? Kayaknya kan nggak logis. Terus yang ngomong begitu kira-kira udah pernah tahu nggak kalau Tuhan itu gulung jagat? Nah, ini mau diluruskan Pak Munanya. Ya iya, yang ngomong itu kira-kira dia udah pernah ngerti nggak Tuhan itu gulung jagat? Kok bisa asumsi seperti itu kan gitu? Semuanya kan masih dongeng Pak G. Nah, dongeng kan kalau dongeng kisah masa lalu. Kalau untuk menggulung jagat kan untuk kedepannya. Apa yang ngomong ini sudah pernah hidup dari masa yang akan datang? Belum kan? Belum. Ya berarti itu ya sudah kita yang waras ya ngalah gitu. Terkait sholat Pak Polang. Kalau orang Jawa kan cukup meneng itu kan sudah cukup darahnya sembahyang. Atau bahasa kerennya kan sholat kan seperti itu. Ada juga yang pakai gerakan tangan dan sebagainya. Menurut panjenengan hakikatnya sholat itu seperti apa? Kalau kata sholat itu kan bahasa agama Mas. Nah saya nggak berani masuk wilayah bahasa agama Mas. Karena ini sangat sensitif. Jadi saya masuk dengan wilayah Jawa. Jadi kalau saya ini enggak berkaitan dengan kata sholat tadi ya. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung ke manembah, bukan menyembah. Manembah, kalau menyembah kita keluar, ibaratnya berhadapan-hadapan. Tapi kalau manembah kita ke dalam. Nah itu. Caranya mana Mbak kalau orang Jawa? Ya tanpa sebutan, tanpa asma, tanpa permohonan kita manunggalnya wiji. Gitu. Jadi ya udah menikmati dalam batin kita bersama sang sejati itu tadi. Kalau kita banyak doa minta ini minta itu, seolah-olah nggak percaya dengan kekuasaan Tuhan Maha Mengerti gitu nah. Kalau saya tapi kalau yang lain ya monggo kerso, itu kan bebas berpendapat. Gitu. Berarti Pak Ponang ini kalau sholatnya 2 kali dong. Tadi katanya masih menjalankan sholat syariat. Kalau kan masih melu. Itu kan versi agama. Tapi yang versi personal pribadi kan bukan untuk layak umum gitu nah. Apa agak bingung Tuhan nanti Pak? Nah,
Mana yang harus dinilai kan itu. Tuhan tuh maha mengerti tuh Mas. Kalau bingung berarti bukan Tuhan tuh Mas. Kebutuhan. Karena kebutuhan. Soalnya kebanyakan orang Pak nggih, sewu. Nggih, mboten napa-napa. Kalau sudah belajar kapitayan nggih, Nggih. Jawen udah benar-benar murtad. Segala-galanya, entah itu murtad syariat, entah apa itu udah lolos. Nah, tapi Pak Munah kok masih ini loh, masih ada dua tuh sobat lain. Karena saya masih memegang komunitas tadi Mas. Oh gitu Pak. Itu kan komunitas dalam wadah komunitas agama kan gitu. Akan tetapi urusan personal individu ini kan bukan untuk konsumsi umum kan gitu. Artinya apa yang saya praktekkan itu kan orang lain nggak bakalan ngerti, nggak bakalan tahu gitu. Iya. Di awal Pak Munah mengatakan gitu Pak, semua agama itu kan sama gitu. Nggih, sama bagusnya identitas agama itu sama baik ya. Orangnya. Kembali kepada manusianya. Kalau kita sudah tahu semua agama ini bagus, baik, tergantung orangnya. Kenapa Pak Munah harusnya ke Islam, bukan ke agama lain? Itu juga karena gimana ya? Orang tua mbah saya kan Islam juga gitu Mas. Gitu ya. Islam itu sesungguhnya kan kata selamat Mas. Rahmatan lil alamin. Ya toh? Selamat. Sedangkan Islam itu adalah orang yang pasrah semindi semeleh. Kata Islam kan di situ. Iya. Jadi kalau kita belum bisa pasrah semindi semeleh dengan sang sejati, ya namun identitas saja Islamnya itu Mas. Identitas Pak ya? Identitasnya saja, tapi manusianya belum seutuhnya Islam kan gitu. Jadi Islam itu juga bagus. Gitu nah. Soalnya kan identik menyembah. Menyembah itu. Jadi saya nggak berani ngomong-ngomong. Soalnya yang urusan pribadi ya pribadi saya kan gitu. Maksudnya Islam selamat dalam hal apa Pak? Makna Islam kan selamat ya. Iya, betul. Termasuk selamat dengan diri kita tentang kehidupan kita yang akan datang. Kasarannya ngomong nanti bagaimana kamu gini lah Mas. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kata Islam itu adalah orang yang jiwa sudah pasrah semindi semeleh dengan sang sejati, artinya tidak ada embel-embel kepentingan duniawi dalam komunitas tersebut. Jika ada orang yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi masih punya kepentingan dengan identitas agama itu, berarti mereka secara identitas memang Islam, tapi manusianya dia belum Islam itu. Karena belum pasrah semindi semeleh. Seperti orang yang berebut nasab untuk nasib tadi ya, betul. Ya mungkin begitu. Masih berebut kebenaran itu nah. Masih suka demo, caci maki sesama teman itu kan ya mungkin identitasnya Islam, tapi manusianya belum gitu nah. Tapi faktanya Pak, sekarang di kehidupan masyarakat gitu, Islam kan rahmatan lil alamin. Tapi yang bikin ramai justru itu malah orang-orang itu, bukan agama lain. Nah itu berarti dia itu Islamnya baru identitas Mas. KTP. Baru komunitas untuk KTP. Mungkin begitu. Tapi manusianya secara personal, secara individu belum gitu nah. Masih ada kebencian soalnya. Orang yang sudah Islam sejati itu nggak ada kebencian dengan siapapun. Nah itu. Tadi juga disinggung Pak Ponang bahwa selamat itu ketika nanti di masa mendatang gitu. Harapannya kan begitu. Maksudnya di masa mendatang itu kapan? Di waktu apa? Nah itu yang rada repot, saya sendiri juga bingung itu Mas, masih mencari masalahnya. Enak jujur-jujuran toh ya. Iya betul. Saya juga masih dalam proses pembelajaran juga ini kan. Kalau versi Jawa bagaimana pemahamannya kayak itu? Versi Jawa saya juga belum Mas ya. Saya nggak mempelajari tentang Jawa juga Mas. Jadi ya murni saya itu pengetahuan dengan cara saya sendiri, pemahaman saya sendiri. Yang kejawen seperti apa saya sendiri nggak paham. Gitu nah. Tapi menemukan sang sejati tadi lewat kejawen tadi jenengan ya. Ya karena gimana? Ada yang dari kejawen juga iya. Ada yang dari dari agama juga iya, kan gitu. Terus dari pribadi juga iya. Ya nggak ada yang murni 100%, nggak. Masalahnya apa? Ilmu Tuhan sang sejati itu kan menebar di mana-mana. Nggak mungkin kita hanya satu tempat kita dapat, itu nggak mungkin Mas. Terus kita petol kan gitu. Untuk pengembangan olah pikir tadi.
Nah, pengembangan olah pikir itu tadi kalau sudah mengembang, nalar kita mengembang, kita akan menghayati dengan rasa batin. Soalnya dalam diri manusia itu ada 3 rasa, Mas. Rasa jasmani, rasa rohani, dan rasa nurani. Nah, di sini kalau kita masih egonya kuat, kita fokus pada rasa jasmani. Pedas, perih. Nah, itu rasa jasmani. Tapi kalau rasa rohani itu kan masih senang, resah, gelisah, itu kan rasa rohani. Iya. Tapi kalau kita sudah masuk wilayah rasa nurani itu sudah damai, tentrem, ayem, nggak ada kekhawatiran tuh. Nah, itu menurut saya. Kalau yang menurut kalian berbeda ya monggo, sah-sah saja. Jadi sekarang Pak Pranov sudah menemukan yang rasa rohani tadi ya. Ya kalau saya rasakan saya sendiri itu udah merasa damai. Los Pak. Iya, udah damai. Apapun yang terjadi itu yang terbaik, karena sesuatu apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi kalau sudah kehendak Tuhan itu sendiri nggak ada yang salah. Mungkin dalam matematika saat ini dianggap salah, barangkali nanti baru ketemu ujungnya, oh ini toh itu no. Bener, endingnya tetap bener. Itu. Contohnya kehendak Tuhan itu seperti apa sih Pak? Kehendak Tuhan yang terjadi pada isi semesta ini itu kehendak Tuhan. Kalau menurut saya, Kalau takdir beda enggak sama kehendak Tuhan? takdir itu kalau sudah dilewati, kalau belum dilewati yang belum takdir teman. Menurut saya.